Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2, mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa SD yang beranggotakan yang pertama Bapak Iwan Kurniawan, SPD, yang kedua Ibu Isti Nihayati, SPD, yang ketiga Arina Putri, yang keempat saya sendiri Septiana Chandra Puspita. Kelompok 2 akan membahas mengenai sosiolinguistik. Yang pertama, apa sih sosiolinguistik itu? Yang kedua, bagaimana ragam dari sosiolinguistik? Yang ketiga yaitu bagaimana saja fungsi dari sosiolinguistik itu? Yang keempat, yang terakhir yaitu apa saja manfaat dari sosiolinguistik itu? Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama artinya dengan sosial, yaitu hubungan dengan masyarakat, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Yang selanjutnya ada pendapat dari para ahli mengenai teori sosiolinguistik. Yang pertama dari Hari Murti Kridalaksana menjelaskan sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dari berbagai variasi bahasa serta hubungan di antara wawasan dengan variasi bahasa tersebut di dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya ada pendapat dari Joko Kencono. Sosiolinguistik adalah ilmu yang menyelidiki hubungan antara masyarakat dan bahasa. Yang ketiga ada pendapatnya Sumarsono, menjelaskan sosio adalah masyarakat, linguistik adalah kajian bahasa. Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat. Ya, dari uraian tadi, beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah disiplin ilmu yang terdiri dari dua disiplin, yaitu sosiologi dan linguistik. Linguistik ini cenderung memfokuskan diri pada kelompok sosial serta variabel linguistik yang digunakan dalam kelompok itu untuk mengkorelasikan variabel tersebut dengan unit-unit demografik tradisional pada ilmu-ilmu sosial, yaitu jenis kelamin, umur, kelas sosioekonomi, pengelompokan regional, status, dan lain-lain yang kaitannya dengan berbahasa. Sosiolinguistik menurut para pakar dalam bukunya Sumarno 2004 mengungkapkan bahwa sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai gejala sosial dan gejala kebudayaan. Nah, sosiolinguistik ini juga merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitannya sangat erat. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam. Selanjutnya, sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan tentang hubungan masyarakat. Jadi sosiolinguistik ini adalah kajian ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan masyarakat, terutama dalam penggunaan bahasa itu sendiri. Baik, di sini saya Isti Nihayati akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang ragam bahasa. Menurut Suito, dalam bukunya Sosiolinguistik terbitan dari Universitas 11 Maret pada tahun 1991 menyatakan bahwa ragam bahasa adalah
suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Nah, sedangkan menurut Martin Jones dalam bukunya yang memerinci ragam bahasa menjadi beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu ragam baku atau frozen, merupakan ragam bahasa yang resmi. Biasanya ragam bahasa frozen ini atau ragam bahasa baku ini digunakan pada momen-momen yang khidmat seperti upacara-upacara resmi. Dan yang kedua yaitu ragam bahasa resmi atau formal, merupakan ragam bahasa yang dipakai dalam pidato-pidato resmi seperti rapat dinas, surat-surat dinas, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ragam usaha atau konsultif, merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk bertransaksi bisnis atau rapat-rapat bisnis di dunia perbisnisan. Nah, yang keempat yaitu ragam bahasa santai atau casual. Ragam bahasa ini merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan yang sehari-hari yang sifatnya santai, rileks, dan lebih tenang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ragam bahasa akrab atau intimate, merupakan ragam bahasa untuk pergaulan rumah tangga atau bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari di dalam konteks dalam keluarga. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya di pembahasan ketiga. Teman-teman, selanjutnya saya, Septiana Chandra Puspita, akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fungsi dari sosiolinguistik. Bahasa dalam sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai struktur saja, tetapi juga sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Ragam bahasa itu sendiri adalah variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda. Jadi secara umum, fungsi sosiolinguistik adalah untuk mempelajari ragam bahasa, pilihan kata, pemakaian kata yang tepat dalam sebuah situasi, kondisi, dan berbagai faktor lain yang dimiliki lawan bicara, agar tidak terjadi ketidakefisiensi atau kesalahpahaman dan berbagai masalah bahasa lainnya. Tujuan dari mempelajari sosiolinguistik ini yaitu agar dapat memahami lebih jauh tentang pemakaian bahasa, keragaman bahasa, karena diverifikasi pemakaian bahasa dan tingkat sosial pemakaian bahasa, sikap bahasa, serta royalitas keuntungan bahasa. Dengan mempelajari sosiolinguistik ini, selain untuk menambah wawasan dalam linguistik, juga dapat menumbuhkan kesadaran berbahasa yang baik dan benar dan menjaga kebahasaan atau uniformitas sebuah bahasa. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu mengenai manfaat sosiolinguistik. Jadi, sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik dapat dijadikan pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa yang harus digunakan jika berbicara dengan orang lain. Begitulah pembahasan dari kelompok kami. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu sosiolinguistik merupakan penggunaan bahasa dengan melihat kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat ini tergantung dari beberapa faktor, yaitu status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Sosiolinguistik ini mempelajari ragam bahasa yang digunakan dalam masyarakat, erat kaitannya dengan penggunaan pilihan kata yang digunakan dalam berbahasa. Dari kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa secara sosiolinguistik adalah bahasa yang hidup selama manusia tetap melakukan interaksi dengan masyarakat. Bukti dari bahasa ini hidup adalah dengan terus berkembangnya penggunaan bahasa. Manusia terus melakukan hubungan dengan bahasa untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.
itu tadi materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 2, kurang lebihnya kelompok 2 minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.